Kehidupan modern alias tanda kutip maju seringkali kita samakan dengan kota metropolitan, di mana semua perkembangan teknologi dan dinamika kehidupan terpusatkan. Namun, kenapa kalau gue lagi di kota besar rasanya mumet banget ya? Kayak selalu dikejar-kejar sesuatu yang fana. Duh, daripada gue pusing dengan kefanaan ini, mendingan gue kesanaan aja deh, di mana terdapat banyak savana-savana. Ayo ikut gue! Saudara, akhirnya sekarang gue berhasil. Gue sekarang bukan lagi ada di dunia fana, tapi sekarang gue ada di dunia savana. Ini adalah Sumba. Jadi, Sumba tanpa oa. Saudara, gue ini beruntung banget bisa ada di sini. Soalnya, semua orang tahu kan kalau Sumba itu terkenal dengan keindahan alamnya. Hampir di semua penjuru cakrawala kita dihias oleh padang rumput bagai permadani ciptaan alam. Zamrud Khatulistiwa emang benar adanya. Hamparan rumput disambut dengan biru laut dan pasir putih di setiap sisi luarnya. Di sisi dalamnya dibumbui oleh lika-liku sungai yang menghidupi hewan-hewan khas Sumba, yaitu sapi-sapi dan kuda-kuda sandal yang gagah, savana-savana yang hanya merasakan curah hujan selama 2 bulan dalam setahun, sangat cocok buat hewan-hewan ini, saudara. Dengan suasana yang begitu alami, kayaknya emang selaras kalau budaya yang ada di sini itu adalah budaya-budaya dari masa kuno. Seperti apa itu ya? Untuk menjawab pertanyaan itu, mendingan kita langsung aja ikutin tim Indonesia. Selamat datang saudara di Waingapu, Sumba Timur, kota kecil dan manis yang dikelilingi savana yang sudah kalian saksikan sendiri. Nah, sepertinya tim Indonesia sudah menuju lokasi pertama mereka. Wah, gue harus lekas mengejar mereka nih. Ayo! Dan menurut naluri perantauan gue, mereka ada di sebuah desa yang jaraknya 69 km dari Waingapu. Kali ini, Indonesia ngebahas tentang budaya yang ada di Sumba. Makanya jangan lupa untuk saksikan Indonesia di Metro TV jam 10.30 waktu Indonesia Barat. Hari Kamis. Oh iya. Pukul. Oh, 22.30 ya? Tuh. Pokoknya tonton aja deh di Metro TV pukul 22.30 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat datang di Kampung Prayawang di Desa Rindi. Ini adalah kampung para bangsawan. Jadi saudara, kampung ini udah ada sejak 200 tahun yang lalu. Kuno banget ya. Kuno itu otentik, bukan terbelakang. Tapi kok bisa tetap kekinian ya? Kayaknya gue harus mengkaji lebih dalam nih. Kampung Prayawang adalah ibu kota kepala suap Raja Rindi, Mangili, dan merupakan kampung raja tertua di Sumba Timur. Dibangunnya aja sebelum masa penjajahan bangsa Eropa. Tua banget saudara. Rumah-rumah adat ini terdiri dari 3 bagian. Ini melambangkan simbol alam dalam pandangan bangsa Sumba. Kalau yang bawah, itu artinya tempat arwah. Yang tengah, itu maksudnya adalah tempat manusia. Sedangkan yang atas, itu tempatnya para dewa. Dengan demikian, rumah ini bukan cuma jadi tempat tinggal manusia, tapi juga merupakan tempat beribadah dan tempat persekutuan sosial dan ekonomi. Kalian bisa lihat sendiri betapa kunonya desa ini karena di depan rumahnya aja ada peninggalan-peninggalan budaya megalitik Sumba. Dan yang bikin unik dari kuburan batu yang ada di desa Prayawang ini adalah ukiran-ukiran yang ada di atas kuburan batunya. Dan ini melambangkan kejayaan masa lampau hingga masa kini. Kenapa gue bilang hingga masa kini? Karena elemen megalitik masih dipakai dalam kehidupan sehari-hari loh sampai saat ini. Kayak waktu gue jalan-jalan menuju sini, gue lihat banyak batu-batu yang masih dipakai sebagai meja pertemuan, kubur keluarga, tempat mengeringkan makanan, dan itu semua ada di pinggir jalan. Jadi, budaya kunonya masih dijalankan hingga kini, saudara. Saudara, gue sekarang lagi ada di sentra tenun ikat kalu yang berada di Kecamatan Kambera, Sumba Timur. Dan pemiliknya bernama Rambu Ana Amat Tukang. Saudara, ternyata motif tenun Sumba Barat dan motif tenun Sumba Timur itu berbeda. Kalau misalkan motif tenun Sumba Barat itu lebih simpel.
Tapi kalau misalkan motif tenun Sumba Timur itu lebih rumit dan pembuatannya juga organik. Oh ini daun nila ini, jadi biru ya? Iya, dicampur dengan kapur, babi aduk, rendam 2 malam. Hasil biru yang tadi daun nila ini ya? Ini juga pakai daun nila. Oh ini juga pakai daun nila, kok warnanya merah? Kan begini Pak, setelah biru kalau kita tidak diikat, hitam sudah seperti ini. Kalau kita ikat nanti hasilnya biru. Ini tidak warna merah. Ini? Iya. Kalau misalkan gue lihat ini motifnya itu berasal dari alam dan juga budaya-budaya yang udah ada sejak dulu alias kuno. Kira-kira ada nggak yang masa kini? Nah, sekarang gue mau dipakein baju adat Sumba. Tanda keberanian saudara, jadi Raja Sumba. Oke, hari baru, semangat baru. Pagi ini gue jalan-jalan di savana menuju desa Kamanggi yang terletak 2 jam dari Waingapu. Di sana ada bukit yang istimewa banget. Wah saudara, ternyata ini nih jawaban yang gue cari. Sumba meskipun terlihatnya kuno, tapi masyarakatnya sudah berpikiran maju. Ini nih buktinya. Gue telah menemukan desa Kamanggi, sebuah desa yang mempunyai kincir-kincir angin untuk pembangkit tenaga listrik. Keren banget. Dan ini adalah Pak Umbu, pengurus kincir-kincir angin ini. Ini sejak kapan, Pak? Ini pembangunannya mulai dari tahun 2013. 2013, berarti udah sekitar 2 tahunan ya? Dari misalkan satu penari langit ini bisa menghasilkan berapa listrik ya? Ini satu penari langit 500 watt peak. 500 watt? 500 watt peak. Jadi di sini ada 20 unit, jadi 500 kali 20 sama 10.000 watt peak. Untuk masyarakat Kamanggi yang kurang lebih 350 kepala keluarga, ya. Kurang lebih 320 lebih rumah itu sudah memakai energi baru terbarukan. Itu ada yang tidak dijangkau dengan tenaga angin karena rumahnya di lembah-lembah, kami berikan mereka solar panel. Oke, jadi kalau nggak ada angin, rumah-rumahnya pakai solar ya, pakai matahari ya, tenaga matahari. Sampai pertama kali menyala 2013 akhir itu ada yang menangis, Pak. Ada yang menangis? Ada yang menangis. Karena terharu? Terharu. Wah, kenapa tidak dari dulu kami, padahal angin itu selalu lewat terus setiap saat. Sejak kampung ini berada. Benar-benar luar biasa, saudara. Pulau Sumba ingin bangkitkan revolusi listrik hijau dengan cara membangkitkan listrik dari tenaga surya, angin, air sungai, dan bahkan kotoran hewan dengan tujuan menggunakan 100% energi terbarukan pada 2025. Sampai beberapa tahun yang lalu, banyak desa di sini yang tidak terjangkau listrik sama sekali. Tapi sekarang, berkat semangat inovasi mereka, bisa ada listrik 24 jam, saudara. Gue beneran takjub. Mereka ngegunain apa yang udah dikasih alam sepenuhnya. Dan ini adalah bukti bahwa hidup di alam bebas yang udah ada dari dulu, alias kuno, tapi tidak terbelakang. Nah, ini adalah salah satu juga cara untuk mensyukuri anugerah Tuhan. Iya kan, saudara? Gara-gara ngelihat penari langit yang mutakhir, gue jadi pengen lihat penari Sumba yang sangat otentik deh, saudara. Pak Lobu, mau nanya-nanya sedikit nih, Pak. Ini nama sanggar tarinya apa ya, Pak? Waimirip Tanah Buakar. Oh gitu, Waimirip Tanah Buakar. Yang artinya? Artinya? Air yang sejuk, tanah yang subur. Air yang sejuk, tanah yang subur. Iya. Terus ini mau menampilkan tari apa nih, Pak? Tarian Minggu Harama. Minggu Harama Minggu Harama. Itu tarian apa, Pak? Tarian ini biasa dilakukan oleh leluhur dulu pada saat menjemput para pahlawan yang pulang dari medan perang. Penyambutan pahlawan dari medan perang, betul ya? Perang. Dengan meraih keberhasilan yang dilakukan oleh prajurit yang diutus atau dikirim di medan perang. Oh gitu. Seru ya, saudara. Setelah gue berjalan-jalan di sekitar Sumba Timur, gue merasa melintasi berbagai masa, dari budaya yang kuno hingga budaya kini. Memang sebagian dari kita ngerasa kemajuan itu berbentuk kota. Dan sebagian lagi merasa kita harus kembali ke alam atau go back to nature. Menurut gue, itu kurang tepat, saudara. Kita jangan kembali, tapi kita bergerak maju ke depan ke alam. Go forward to nature. Seperti masyarakat Sumba yang menemukan kemajuan tidak pada metropolitan, tapi pada keselarasan dengan alam. Seru ya Sumba Timur, gue jadi makin pinter kayaknya. Tinggal gantengnya aja sih yang belum kesampean. Udah dulu ya, gue menulis jurnal gue nih. Ayo jadi orang Indonesia, kaya,